Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7 perkembangan teknologi, subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran pada hari ini 1. Melalui pengamatan teks bacaan, siswa dapat mengidentifikasi perkembangan teknologi dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks bacaan secara bersama-sama, siswa dapat menemukan produksi dari teknologi pangan dengan tepat. Yang ketiga, dengan mendengarkan lagu Tukang Sayur, siswa dapat mengenal pola irama sebuah lagu dengan tepat dan percaya diri. Yang keempat, dengan menyanyikan lagu Tukang Sayur, siswa dapat memperagakan variasi pola irama yang berbeda pada sebuah lagu dengan benar dan percaya diri. Yang kelima, dengan mengamati bentuk tempe, siswa dapat mengidentifikasi luas permukaan bidang dengan tepat. Yang keenam, dengan mengamati bagian-bagian tempe, siswa dapat menghitung luas permukaan bidang alas tempe dalam satuan tidak baku dengan tepat. Baik anak-anak, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Hari ini, rumah Lani dikunjungi oleh Bibi, Udin, Edo, Beni, dan Dayu, dan juga Siti juga berkunjung ke rumah Lani. Mereka berkumpul di ruang makan. Bibi Lani bekerja di pabrik pengolahan makanan. Bibi menceritakan macam-macam cara mengolah bahan makanan. Bibi menunjukkan teks bacaan tentang teknologi pangan. Udin, Edo, Beni, Dayu, Siti, dan Lani membaca bersama-sama. Baik anak-anak, sekarang kalian perhatikan teks bacaan berikut ini. Hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan cepat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan komet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Baik anak-anak, dari teks bacaan tadi, cobalah anak-anak carilah jenis makanan baru yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Kemudian nanti kelompokkan jenis makanan hasil panen dan makanan hasil teknologi pangan. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini ya anak-anak. Bapak kasih contoh. Ya, hasil panen yang nomor 1 kacang kedelai. Diolah, hasil teknologi pangannya dapat diolah menjadi tahu. Anak-anak bisa coba kalian cari tahu di sekitar kalian ada hasil panen apa saja, kemudian bisa diubah dengan hasil teknologi pangan menjadi makanan apa. Tuliskan sampai nomor
4 saja. Amati kalimat yang berwarna merah pada teks hasil teknologi pangan. Kalimat tersebut merupakan kalimat utama pada setiap paragraf. Kalian udah tahu kan, kalimat utama itu adalah kalimat yang terletak di awal paragraf. Kumpulan kalimat utama itu disebut ringkasan. Nah, dari teks bacaan tadi, anak-anak tuliskan kembali kalimat utama dari setiap paragraf agar dapat membentuk ringkasan. Kalimat yang diwarnai dengan warna merah itu adalah teks kalimat utama. Coba kalian gabungkan kalimat utama yang terletak di setiap paragraf tadi, di paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Setelah membaca dan bercerita tentang teknologi pangan, Lani mengajak teman-teman untuk bernyanyi bersama. Bibi Lani memperkenalkan sebuah lagu baru. Lagu tersebut berjudul Tukang Sayur ciptaan A.T. Mahmud. Baik anak-anak, kalian dengarkan terlebih dahulu contoh lagu dari Tukang Sayur berikut ini. Di depan rumah kami setiap pagi lewat tukang sayur langganan ibu. Sayur, 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 demikian seru bang tukang sayur. Dari rumah ke rumah tak kenal lelah, dijualnya sayur dengan ramahnya. Sayur, 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 demikian seru bang tukang sayur. Baik anak-anak, kalian sudah mendengarkan teks lagu Tukang Sayur. Mudah bukan? Nah, sekarang masih ingatkah kalian arti dari pola irama? Pola irama adalah susunan sekelompok bunyi yang muncul berulang-ulang secara teratur dalam sebuah lagu. Apakah lagu Tukang Sayur memiliki pola irama yang berbeda? Coba anak-anak tirukan nyanyikan lagu tersebut secara bergantian. Bisa anak-anak didampingi oleh orang tua kalian untuk menyanyi lagu yang berjudul Tukang Sayur ciptaan A.T. Mahmud. Iringi nyanyian tadi dengan berbagai gerakan untuk menunjukkan pola irama berbeda. Pola irama 1 diiringi dengan tepuk tangan. Pola irama kedua bisa diiringi dengan petikan jari. Pada lirik lagu tersebut, pola irama yang berbeda ditandai dengan gambar alat musik berbeda. Bibi Lani membeli tempe di tukang sayur. Warnanya putih dengan kumpulan kedelai di dalamnya. Lani dan teman-teman mengamatinya. Tempe yang dibeli Bibi cukup besar. Udin mengajak teman-teman mengukur luas permukaan bidang tempe. Tempe tersebut berbentuk persegi. Udin mengukur luas tempe menggunakan potongan segitiga yang terbuat dari daun pisang. Potongan segitiga daun pisang merupakan alat ukur tidak baku. Tempe yang berbentuk persegi dapat dipotong menjadi bentuk segitiga. Coba anak-anak amati bentuk di bawah ini. Nah, tadi bentuk tempe itu kan persegi. Kemudian alat ukur yang digunakan adalah daun pisang yang berbentuk segitiga. Sekarang bentuk persegi tersebut apabila dibelah menjadi dua, maka akan berbentuk dua segitiga. Nah, persegi dan segitiga dapat dijadikan alat ukur luas permukaan suatu bidang. Contohnya, gambar persegi ini adalah satuan luas persegi. Sedangkan gambar segitiga ini adalah satuan luas segitiga.
Yang ketiga, gambar dua segitiga ini. Dua satuan segitiga itu sama dengan satu satuan persegi. Baik anak-anak, sudah paham belum cara mengukur menggunakan alat ukur luas permukaan suatu bidang? Sekarang coba anak-anak hitunglah luas permukaan bidang berikut ini. Pak kasih contoh. Yang satu saja, nomor 1. Itu terdiri dari berapa satuan persegi? Coba kita hitung. Terdiri dari yang pertama ada 1 persegi, 2, 3, 4, dan 2 segitiga. Bila digabungkan, maka akan jumlahnya berapa anak-anak? Nah, betul, ada 5. Karena 2 segitiga itu apabila digabungkan akan menjadi 1 persegi. Paham kan anak-anak? Sekarang ini sebagai tugas kalian anak-anak, kerjakan di buku tugas kalian. Ada soal nomor 2, 3, 4, 5, 6 itu kerjakan di buku tugas kalian. Apabila kalian mengalami kesulitan, bisa tanyakan kepada orang tua kalian, saudara kalian, dan teman-teman kalian di sekitarnya. Baik, cukup sudah pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, kita sudah belajar tentang 1. Mengidentifikasi perkembangan teknologi pangan dan menemukan produk dari teknologi pangan. Yang kedua, kita juga sudah belajar menyanyikan lagu Tukang Sayur dengan mengenal pola irama sebuah lagu. Yang ketiga, kita juga sudah belajar menghitung luas permukaan bidang alas tempe dalam satuan tidak baku. Baik, itulah anak-anak. Semoga bermanfaat. Pak Guru harap anak-anak semua paham ya dengan materi yang sudah kita pelajari bersama. Apabila anak-anak mengalami kesulitan, kalian bisa bertanya pada ayah atau bunda atau kakak kalian. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah. Ikuti protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak dengan orang lain, dan makan makanan yang bergizi. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.